Dan untuk pemateri, paralel pertama boleh untuk dimulai. Terima kasih atas kesempatannya, Yogi. Selamat pagi teman-teman semuanya, partisipan di Breakout Room 1. Di sini perkenalkan, nama saya Anggia, dan saya akan memberikan materi mengenai pentingnya mengatur mindset sebelum menjadi seorang public speaker. Namun sebelum kita masuk ke inti dari materinya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman yang ada di sini, apa itu mindset? Apakah ada yang tahu apa itu mindset? Boleh ketik di kolom chat ya, atau boleh unmute. Oke, banyak yang jawab nih, katanya mindset itu adalah pola pikir atau setting untuk berpikir. Ya, mindset itu adalah pola pikir. Jadi itu bahasa Indonesianya gitu ya, dari mindset. Namun, untuk lebih jelasnya, mindset itu adalah sekumpulan kepercayaan, belief, atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Ini menurut Adi W. Gunawan ya. Jadi mindset itu akan mengatur bagaimana kita merespon terhadap suatu hal. Jika mindset kita baik, maka respon kita terhadap suatu hal itu akan baik. Namun, jika mindset kita tidak baik, maka respon kita juga terhadap sesuatu itu akan tidak baik. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana kita mengatur mindset kita agar baik sehingga nantinya kita bisa menjadi public speaker yang baik. Namun disclaimer ya, di sini saya tidak berniat untuk menggurui. Saya hanya ingin sharing materi yang disampaikan oleh dosen saya di course public speaking. Gitu. Nah, ada 5 prinsip yang harus ditekankan, yang harus dipahami oleh teman-teman semua sebelum menjadi seorang public speaker. Yang pertama adalah having the ability to speak is a gift. Jadi, memiliki kemampuan berbicara itu adalah sebuah anugerah. Nah, jadi teman-teman sadar gak sih bahwa kita memiliki kemampuan berbicara itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin teman-teman belum sadar ya, karena kita bisa melakukan itu. Tapi ketika kemampuan itu dicabut, maka barulah terasa bahwa itu tuh berharga gitu. Nah, jadi kita harus lebih banyak bersyukur karena kita memiliki kemampuan untuk berbicara. Masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa memiliki kemampuan seperti kita untuk berkomunikasi melalui mulut kita secara langsung. Mereka harus menggunakan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara untuk menjadi lebih bersyukur, untuk mensyukuri kemampuan tersebut adalah menjadi seorang public speaker. Kenapa sih harus menjadi seorang public speaker gitu ya? Karena dengan public speaking kita bisa memberikan dan menebarkan banyak manfaat kepada orang banyak melalui perkataan kita, melalui ucapan kita yang kita sampaikan di depan publik. Jadi itu intinya. Nah, ada salah satu contoh ya, kisah inspiratif di mana Rebecca Avari membagikan kisahnya sebagai orang tuli yang hidup di dunia yang diperuntukkan untuk orang yang bisa mendengar. Ini kita tonton dulu ya videonya. I have a dream. I want deaf and hearing people to be seen as equal. I want access to be provided as standard. And we need your help. We need your help to solve that problem or smash down those barriers with me. Thank you so much for watching. Oke, jadi pada dasarnya Rebecca ini menyampaikan bahwa dia ingin orang tuli itu dipandang sama gitu dengan orang lain. Dia ingin banyaknya fasilitas dan akses yang mumpuni untuk orang-orang tuli gitu. Nah, kisah dari Rebecca ini itu bisa menjadi inspiratif bagi kita. Kenapa? Karena dia saja yang memiliki keterbatasan gitu ya untuk mendengar dan berbicara. Dia ingin memberikan banyak manfaat kepada orang-orang, terutama orang tuli. Nah, kita yang memiliki kemampuan untuk berbicara itu, kenapa kita enggak gitu? Kenapa dia saja yang bisa memiliki, yang tidak bisa memiliki kemampuan untuk berbicara saja, dia mau bermanfaat untuk orang lain. Tapi kenapa kita tidak? Jadi itu yang harus ditekankan. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah public speaking plays essential roles in human life, atau public speaking itu memainkan peran penting dalam hidup manusia. Jadi sebenarnya public speaking itu sudah ada dari zaman dahulu.
Namun tentunya berbeda tujuannya dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, public speaking itu digunakan sebagai empowerment, sebagai penyemangat oleh para pemimpin, penguasa di dunia untuk menyemangati rakyatnya untuk menguasai dunia. Nah, salah satu contohnya adalah pidato Bung Tomo untuk menyemangati pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini adalah contoh public speaking di zaman dahulu. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Nah, jadi Bung Tomo ini menyampaikan pidato kepada rakyat Indonesia, rakyat Surabaya yang waktu itu sedang dijajah oleh Inggris gitu ya. Jadi tujuan public speaking dari Bung Tomo ini adalah untuk menyemangati rakyat Indonesia agar mereka semangatnya lebih menggelora untuk membangkitkan rasa nasionalismenya gitu. Jadi inilah salah satu contoh di mana public speaking itu plays essential roles in human life. Namun kalau di zaman sekarang itu public speaking itu lebih ke arah motivasi. Contohnya adalah Mario Teguh ya, yang mungkin teman-teman sudah familiar. Dan yang ketiga, hal yang harus diingat oleh teman-teman adalah you're not the center of the universe, atau kamu bukanlah pusat dari alam semesta. Jadi, kamu speakernya, kamu berbicara depan umum, itu bukan berarti kamu pusatnya, kamu the main character, bukan seperti itu. Tapi kamu dan audiens itu saling berkesinambungan, kalian itu berhubungan. Jadi kalau kita menjadi seorang public speaker, janganlah egois. Gitu. Kita harus mementingkan audiens dibanding diri kita sendiri. Yang harus ditekankan adalah public speaking is not about taking, but it's about giving. Jadi public speaking itu bukan tentang mengambil, tapi tentang memberi. Di mana kita memberikan manfaat, kita memberikan banyak informasi, motivasi kepada audiens kita. Bukan kita yang mengambil dari mereka. Maksud dari mengambil itu apa sih? Contohnya, seorang public speaker gitu ya, saat ditanya oleh audiensnya tentang sesuatu hal, tapi dia malah menjawab, kamu bisa membacanya di buku saya, kamu bisa mendapatkan pertanyaannya di buku saya. Jadi itu tuh terkesan promosi yang berkedok public speaking. Nah, hal tersebutlah yang harus dihindari oleh seorang public speaker. Jadi kita harus lebih ikhlas istilahnya ya saat memberikan materi kepada audiens kita. Dan bersambung dengan poin yang ketiga, yaitu poin keempat adalah public speaking is all about the audience. Public speaking adalah semua tentang audiens, bukan tentang kita. Menurut Maxwell tahun 2010, it's not about me, but it's all about others. Ini adalah quote yang paling mencirikan gitu public speaking, yang harus ditekankan oleh teman-teman ketika ingin menjadi seorang public speaker. Jadi, yang harus kita utamakan itu adalah audiensnya. Kenapa? Karena audiens itu sudah meluangkan waktunya untuk kita, untuk hadir bersama kita, menonton pembicaraan kita, menangkap apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada mereka. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di breakout room 1 ini untuk mendengarkan pembicaraan saya. Seperti itu ya. Oleh karena itu, karena teman-teman sudah meluangkan waktu, maka saya harus memberikan yang terbaik oleh teman-teman. Harus sesuai dengan ekspektasi teman-teman gitu. Harus teman-teman harus mendapat hal yang bermanfaat gitu dari ucapan saya seperti itu. Nah, sebenarnya ada 3 jenis public speaker yang harus diketahui ya. Yang pertama ada public speaker yang masih fokus terhadap diri sendiri. Jadi public speaker ini tuh masih bingung gitu bagaimana mengatur dirinya, bagaimana agar tidak nervous, bagaimana agar tidak takut, sehingga saat dia berbicara depan umum itu dia lebih fokus terhadap dirinya sendiri. Jadi pesan yang nggak sampai, audiensnya nggak berhubungan dengan mereka, jadi mereka tuh lebih ke bagaimana mengatasi rasa ketakutan yang demikian membuat public speaking mereka itu jadi gugup, terbata-bata, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, public speaker yang fokus terhadap materi. Jadi,
karena terfokus kepada materi, misalnya kepada PowerPoint slides-nya atau catatan kecilnya, jadi dia tidak fokus kepada audiens gitu. Jadi pesan yang ingin ia sampaikan juga tidak sampai ke audiens. Dan yang terakhir, public speaker yang fokus terhadap audiens, di mana dia sudah mampu mengendalikan diri sendiri, mampu menguasai materinya, dan dia juga fokus terhadap audiens. Nah, yang ketiga ini adalah ciri public speaker yang handal. Untuk menjadi public speaker yang handal ini, yang nomor 3 ini, kalian harus mengetahui karakteristik audiens. Nah, untuk mengetahui karakteristiknya itu, kita bisa melakukan analisis menurut Freilich dan Tuman tahun 2017. Yaitu ada 5 analisis. Yang pertama, situational analysis, di mana kita menganalisis situasi. Baik itu dari audiens, misalnya jumlahnya banyak, sedikit. Semakin banyak berarti semakin sulit kita untuk berinteraksi. Tapi kalau sedikit, lebih mudah. Terus misalnya waktunya berapa menit gitu ya. Terus tempatnya, apakah melalui Zoom meeting ataukah langsung. Nah, yang kedua ada demographic information analysis, di mana kita menganalisis latar belakangnya, demographic information-nya. Apakah audiens kita berasal dari suku mana, agama mana. Jadi kita saat menyampaikan materi itu tidak ada yang menyinggung mereka gitu ya, menyinggung sekelompok orang tertentu. Yang ketiga ada common ground analysis, di mana kita menganalisis kesamaan antara kita dengan audiens. Jadi misalnya nih, teman-teman di sini mahasiswa dan saya mahasiswa. Jadi saat saya menyampaikan sesuatu itu, teman-teman bisa paham gitu ya. Atau saat saya melontarkan humor, teman-teman juga bisa ketawa gitu ya. Itu common ground. Yang keempat, knowledge analysis, di mana kita menganalisis pengetahuan dari audiensnya nih, apakah audiensnya akan paham dengan yang kita sampaikan, atau mereka akan bingung, atau kita jangan menggunakan kata-kata yang sulit atau yang terlalu teknikal gitu ya, yang seharusnya itu kalimat yang lebih umum, dan materinya itu yang lebih otentik, yang tidak bisa ditemukan di manapun selain di pembicaraan kita. Dan yang terakhir ada respon analysis. Kita juga harus tahu nih, apakah audiensnya itu senang nonton kita atau biasa-biasa saja, atau bahkan menolak gitu apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus paham kelima analisis ini. Nah, yang terakhir adalah if you fear to speak, organize it. Kalau kamu takut, ya kamu siapin gitu ya. Jangan sampai ketika kamu takut buat public speaking itu malah diam-diam males-males gitu, malah panik yang bikin jadi semuanya makin runyam. Tapi harus disiapkan gitu ya. Nah, menurut penelitian R.H. Braskin Associates tahun 1973 dari banyaknya 2.543 responden, public speaking itu menjadi kecemasan paling banyak ditakuti oleh orang daripada kematian. Jadi public speaking itu lebih populer gitu lah. Lebih banyak orang yang takut public speaking daripada takut mati. Tapi bukan berarti orang tuh takut public speaking daripada mati, enggak. Tapi public speaking itu lebih populer gitu ya. Jadi public speaking itu semacam social phobia, di mana kita takut dihujat, takut dikritik kalau kita melakukan kesalahan. Itu sebenarnya makna dari fear of public speaking. Dan how to overcome the fear of public speaking, kalau takut, yang pertama, tenangkan diri dengan mengatur nafas. Tarik, buang, tarik, buang. Jangan panik, kalau panik nantinya malah nggak bisa mikir. Kayak gitu. Yang kedua, lakukan proses reasoning dan projecting. Kenapa saya berdiri di sini? Kenapa audiens harus mendengarkan saya? Pokoknya tanya-tanya ke diri sendiri gitu ya, prosesnya. Nah, yang ketiga, persiapan dan latihan yang cukup. Harus apapun public speaker yang terkenal pun pastinya akan melakukan persiapan gitu ya. Karena kalau langsung berbicara di depan umum itu pastinya akan kelihatan gitu ya kurang persiapannya. Nah, persiapan itu bisa dilakukan sendiri, misalnya sambil lihat kaca, atau latihan yang cukup itu bisa dengan teman gitu ya. Dan yang keempat, hadapi kecemasan gitu. Kalau misalnya terus-terusan takut, yang nggak akan bisa gitu ya. Jadi kita harus bisa karena terbiasa gitu. Kalau ada kecemasan, terus hadapi sehingga kita terbiasa dengan kecemasan tersebut. Dan sebagai closing statement, saya mengutip dari Maya Angelou, di mana dia berkata bahwa I've learned that people will forget what you said,
People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Jadi orang-orang bakalan lupa gimana apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, tapi mereka nggak akan lupa tentang apa yang yang mereka rasakan gitu ya. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin menyentuh hati audiens kita saat kita berbicara di depan umum sehingga mereka akan mengingat apa yang kita lakukan gitu. Dan sekian dari saya, materi yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan boleh di kolom chat atau raise hand. Terima kasih. Oke, Ilham, silahkan. Ya, ada suaranya nggak? Ada. Oke, kenalin ya, nama aku Ilham Syahidul Amin dari UPI juga. Izin bertanya ya ke Kak Anggia. Tadi kan Kak Anggia bilang jika menjadi public speaker tuh jangan jangan promosi gitu kalau lagi jadi public speaker. Tapi kalau memang tujuan public speakingnya untuk mempromosikan barang dia gitu atau apapun gitu, itu kan pasti ada kalimat promosinya itu. Itu bagaimana ya? Jadi mindsetnya harus diapakan gitu. Apakah tetap tidak boleh ada promosi juga gitu walaupun public speakingnya digunakan untuk untuk iklan gitu. Paham nggak Kak? Contohnya public speaking untuk iklan itu yang kayak gimana? Ya, misalnya contohnya tuh kita ada buku gitu, lagu misalnya lagu perilisan lagu pasti kan ada kayak press bahasa Inggrisnya press conference ya, itulah pokoknya yang di awal-awal kayak bukan iya gitu pokoknya ada promosi lagunya gitu. Jadi si penyanyinya mempromosikan lagunya gitu. Itu tuh gimana ya? Apa nggak boleh tetap menceritakan tentang kelebihan lagunya atau gimana Kak? Sebenarnya untuk kalau misalnya public speakingnya mengenai promosi itu kan audiensnya juga pasti fans dari mereka gitu ya. Jadi sebenarnya itu diperbolehkan karena memang tujuan public speakingnya itu untuk mempromosikan albumnya atau mempromosikan buku. Yang dimaksud tadi itu ketika misalnya motivational speaker misalnya tujuannya itu judulnya itu misalnya memotivasi untuk bla bla bla, tapi ketika dia berbicara itu terkesan lebih mempromosikan bukunya dibandingkan memotivasi orang-orang seperti itu. Jadi kalau memang tujuannya untuk promosi ya pasti orang-orang yang datang juga pasti tahu kan itu memang untuk promosi, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk memotivasi tapi pas datang taunya malah promosi, yaitu yang tidak dibenarkan. Mungkin seperti itu, Kak Ilham, apakah terjawab? Terjawab. Berarti harus disesuaikan ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sesi webinar dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan saya kembalikan kepada Yoga. Terima kasih.